Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Farabi. Saya adalah peserta LASA CPNS tahun 2022. Golongan 3, angkatan 4, kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang core value ASN berakhlak. Kita bahas terlebih dahulu. Berakhlak itu dimulai dengan berorientasi pelayanan. Yang kedua, akuntabel. Yang ketiga, kompeten. Yang keempat, harmonis. Yang kelima, loyal. Yang keenam, adaptif. Dan yang ketujuh, kolaboratif. Nah, kita masuk bagaimana implementasi core USN berakhlak di sekolah. Implementasi berorientasi pelayanan. Sebagai seorang pendidik, maka seorang guru harus menjalin hubungan baik dengan wali murid. Karena pendidikan selain dari sekolah, keluarga juga harus mendukung. Pelayanan yang saya lakukan sebagai guru adalah melayani telepon dari wali murid. Walaupun bukan di jam sekolah, saya juga berdiskusi di luar jam sekolah. Ketika ada siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar, maka saya sebagai guru harus memberikan perhatian khusus supaya siswa tersebut tidak ketinggalan dalam belajar. Yang kedua, implementasi akuntabel. Akuntabel adalah bekerja dengan benar, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Akuntabel yang saya lakukan adalah membuat penilaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta menganalisis hasil penilaian. Saya juga menggunakan fasilitas sekolah untuk keperluan mengajar yang baik. Saya juga tidak menerima pemberian, baik dari siswa ataupun dari wali murid. Yang ketiga, implementasi kompeten. Pendidikan saat ini berpusat pada siswa, merdeka belajar, kata Pak Nadiem. Maka dari itu saya sebagai guru harus meningkatkan kompetensi, baik dari mengikuti kegiatan in-house training IHT, mengikuti MGMP, mengikuti pelatihan dari dinas, atau mengikuti secara mandiri. Saya juga menerima seluruh pelatihan yang ditawarkan untuk menunjang kemampuan saya dalam mendidik. Yang berikutnya, implementasi harmonis, yaitu dengan membangun kedekatan dan berkolaborasi dalam memberikan pengajaran kepada peserta didik. Tidak membeda-bedakan peserta didik di dalam kelas, mengajak siswa untuk bersama-sama mengunjungi temannya yang sedang sakit. Yang selanjutnya adalah implementasi loyal. Hal ini dapat dilakukan dengan cara tidak memberikan soal ulangan kepada peserta didik atau wali murid sebelum waktunya. Loyal juga berarti berdedikasi tinggi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Maka dari itu, saya mengikuti upacara bendera setiap hari Senin dan hari-hari penting nasional lainnya. Dan juga berkontribusi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan di sekolah. Yang selanjutnya adalah implementasi adaptif. Dalam kondisi pandemi saat ini mengakibatkan perubahan pembelajaran di sekolah yang semula belajar tatap muka seperti biasa menjadi pembelajaran jarak jauh atau disebut dengan PJJ. Sehingga sebagai guru harus menyesuaikan diri menghadapi perubahan yang terjadi dan terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Misalnya, belajar mengembangkan pembelajaran online melalui WhatsApp Group, Google Classroom, atau Zoom Meeting, dan membuat media pembelajaran berupa infografis maupun video. Yang selanjutnya, implementasi kolaboratif. Implementasi kolaboratif adalah dengan bekerjasama dengan orang tua, peserta didik, saat belajar di rumah maupun bergaul di lingkungannya. Seluruh guru pendidikan agama Islam juga bersama-sama membangun sekolah yang agamis. Ini adalah salah satu contoh kolaboratif yang saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.